Kegiatan belajar 2. Jurnal umum ya, pencatatan transaksi. Terus bedanya penyesuaian dengan Kalau jurnal penyesuaian itu kita kan kadang-kadang nyatet kan bisa salah, ya nggak? Misalnya harusnya 9.500 kita catat 5.900 bisa yang ini. Kemungkinan itu kan ada kan. Nah, angka itu selisihnya itu harus kita sesuaikan, itu salah satunya. Terus misalnya bisa juga kalau kita bayar karyawan kan ada yang hitungannya harian, ya kan? Misalnya per hari. Sedangkan biasanya tutup tahun buku kan 31 Desember. Misalnya dalam seminggu 31 Desembernya tuh di hari Rebu. Jadi kan masih ada sisa yang lain. Nah, itu juga perlu disesuaikan. Itu gunanya jurnal penyesuaian. Terus juga aktiva tetap. Itu kan ada masa manfaat. Misalnya kendaraan masa manfaat 5 tahun. Nah, setiap tahun itu kan masa manfaat berkurang kan? Karena kita pakai. Karena kita pakai kan masa manfaat berkurang. Nah, masa manfaat berkurang itu juga perlu kita sesuaikan, perlu kita catat. Jadi dari awal pertama sampai tahun kelima itu kan berturun terus. Nah, itu perlu kita catat. Itu gunanya jurnal penyesuaian. Oke. Nah, ini. Masih ingat kan metode pencatatan berdasarkan cash basis atau accrual basis? Kalau cash basis apa kemarin? berdasarkan yang dibayar sama tunai. Yang dibayar karena itu loh saya tadi yang dia dibayar Cash basis itu gimana cara mencatatnya? yang dibayar tunai baru ditulis. Iya. Hari ini maksudnya pembelian hari ini. Iya, pembelian dicatat. Itu yang tunainya aja yang kreditnya baru ditulis. Ya, jadi kalau kas itu, cash basis itu semua kas keluar atau masuk itu perlu kita catat. Tapi andai kata kita belum terima kas, jangan dicatat. Kalau kita juga belum mengeluarkan kas, nggak boleh dicatat. Itu kalau cash basis, ya, berarti acuannya pada kas. Pokoknya semua yang berhubungan sama kas, kalau sudah keluar atau masuk perlu kita catat. Tapi andai kata belum keluar atau masuk, jangan dicatat. Nah, kalau accrual basis itu berdasarkan transaksinya. Jadi walaupun kan ada transaksi hutang perlu kita catat, itu kalau accrual basis. Tapi kalau cash basis, kalau ada hutang nggak boleh kita catat. Okay? Itu bedanya. Tahu ya bedanya ya, cash basis sama accrual basis. Ini kalau cash basis berdasarkan keluar masuknya kas Masuk atau keluar kalau harus dicatat kalau accrual basis berdasarkan transaksinya. Nah, jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan transaksi-transaksi yang belum dicatat atau salah mencatat. Contoh pertama, pengalokasian harga perolehan aktiva jangka pendek. Nggak bisa contek. Udah lupa. Iya, ini aktiva jangka pendek. Contoh, langsung masuk contoh. Sari Jepang Bajas, tempat ini Yang pertama tadi dari aktiva jangka pendek ya, aktiva lancar. Nih, contoh pada tanggal 1 Juni usaha angkutan membayar sewa untuk 3 bulan sejumlah 1,5 juta. Nah, buku kamu halaman berapa ya itu? makanya ibu ngomong tuh dengerin ngoceh pinjam kaca apa ini Halaman ini 245. Kita langsung masuk contoh aja biar lebih gampang aplikasinya. Kan kalau kita bayar sewa kan biasanya dibuka.
untuk berapa jangka waktu, berapa bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun, tergantung perjanjian kan. Nah, kalau di contoh ini kita bayar sewa untuk berapa bulan? Berapa nih? 3 bulan. Jumlah sewanya 1,5 juta, berarti tiap bulannya berapa? Saya ketinggalan. Dengerin 500. Ini kita catatnya seperti ini dulu. Bu, halaman berapa Berarti itu, Bu? sewa dibayar di muka pada kas. Kenapa kok gitu? Kan sewa dibayar di muka itu kan aku sewa dibayar, kita dibayar di muka sewa. Nah, kita membayarnya kan kas berkurang, makanya sewa dibayar di muka pada kas 1,5 juta. Itu untuk mencatat awal, transaksi awal ya. Sewa di muka. Nah ini langkah kedua. Langkah pertama ini langsung buku besarnya Persekot Sewa. Ini buku besar, tapi kalau nyatat jurnal umumnya kayak yang saya sebutkan tadi, sewa dibayar di muka pada kas, itu untuk mencatat jurnalnya. Transaksi kita bayar sewa untuk 3 bulan dulu. Mencatatnya kan sewa dibayar di muka pada kas. Sebesar berapa? 1.500.000. Nah, 1.500.000. Oke. Tapi kalau ini akun buku besarnya ya, Persekot Sewa. Nama sewa di Persekot Sewa. Itu 1,5 juta di debit. Langkah kedua, jumlah biaya yang dibebankan pada bulan Juni dibagi 3, karena untuk 3 bulan kan. Nah ini langkah ketiga, ini untuk mencatat bulan pertama. Kita kan bayarnya di awal Juni, 1 Juni. Nah, berarti kita setiap bulan kan kita juga mencatat buku kan. Pencatatan akuntansi kan bisa dilakukan setiap bulan atau satu periode, tergantung gimana ya. Nah, ini di akhir Juni kita catat untuk sewa yang sudah kita pakai. Makanya tulisannya biaya sewa pada Persekot Sewa atau sewa dibayar di muka. Jadi itu karena sudah selesai 1 bulan itu masuk sebagai biaya sewa pada sewa dibayar di muka atau Persekot Sewa di sini namanya. Jadi Persekot Sewanya berkurang 500.000 karena sudah kita gunakan 500.000 itu tadi selama sebulan. Paham nggak teman-teman? Ya. Kok jadi 500 ya? Kan tadi kan 1,5 juta buat 3 bulan. Oh, 3 bulan. Per bulannya kan 500.000. 500.000. Nah, kita kan bayarnya tadi 1 Juni awal bulan. Nah, 1 bulannya kan berarti 30 Juni. 30 Juni itu perlu kita sesuaikan karena kita sudah menggunakan sebesar anggapannya 500.000. Makanya itu kita masukkan sebagai beban kita, beban sewa pada Persekot Sewa. Persekot kita berkurang karena sudah kita gunakan 1 bulan 500.000 itu tadi. Paham? Lalu tadi nanya apa Nendol? Ini ya? Iya. Itu perbedaannya. Kalau cash basis itu penerimaan kas masuk ke tabungan. Nah ini buku besarnya dicatat lagi, Persekot Sewanya berkurang 500.000 sama penyesuaian ini berupa biaya sewa tadi kan dapat. Dari transaksi pertama ini ada yang mau ditanyakan nggak? Dari aktiva jangka pendek. Ada yang mau ditanyakan? Yang sewa ini? Ibu Udah semua. makasih. Oke. Ini yang ini apa namanya? Terus sekarang kita masuk ke transaksi kedua. Ini pendapatan yang diterima di muka. Itu salah nulis. Kalau cash basis itu yang di samping. Bukan benar. Nah, kalau itu tadi kita dari sisi orang yang menyewa. Kalau sekarang kita dari sisi orang yang bukan. Maksudnya kita yang menyewakan. Jadi sekarang kita dari sisi kita yang menyewakan sesuatu ya. Oke. Nah, ini pada tanggal 1 Juni usaha angkutan kilat menerima pendapatan sewa dibayar di muka untuk 6 bulan sebesar 600.000. Berarti per bulannya berapa? 6 bulan 600.000 berarti per bulan 100. Baik. Sekarang beda sisi ya. Oke. Sekarang ini dari sisi yang kita yang menyewakan. Kalau kita menyewakan sesuatu, kita kan dapat pendapatan Khas. berupa pendapatan sewa. Nah, ini udah dibayar dulu sebesar 600 untuk 6 bulan. Per bulannya berarti 100. Nah, Murah ya? Itu contoh. nah, ini kita catat ini awalnya. Boleh tuh. Oke, 100 ya.
uang kita nyatetnya ini uang